Yamaha E01. Tapi kan banyak yang ngomong Yamaha E01 ini bagian part yang paling gue suka ya. Jadi dia tuh kayak, kalau kalian lihat tuh kayak monoshock gitu ya, karena dia dengan Rp3.000 bisa menempuh 104 km. Oke, hello guys, udah Patek. Selamat malam semuanya guys. And welcome back again to my channel guys. Gue lagi ada Yamaha Jabar. Gue kesini sore-sore karena siang hujan. Saking ngebetnya gue pingin lihat langsung Yamaha E01, motor listrik konsep ya. Ini bukan konsep sih, lebih ke kayak masih tes pasar ya. Jadi Bandung kebetulan hari ini, kemarin sebenarnya kiriman dari Yamaha Indonesia dari pusatnya ke bagian 4 Yamaha E01 yang mungkin nanti gue juga bakal test ride karena ini emang bisa di test ride. Dimana sebelumnya yang di Jakarta kan udah tuh test ride ya. Nah ini baru datang pertama kali ke Bandung. Ada 4 guys. Pertama kali lihat tuh kayak langsung anjir nih motor unik banget. Gue paling suka sih, semua sih gue suka. Cuman yang bikin kayak gue beda gitu. Nah ini bagian belakangnya itu loh. Sportinya gila banget, abis keren ya. Ya dibandingin NMAX gitu. Lebih sporty ini sih kelihatannya. Tapi kan banyak yang ngomong Yamaha E01 ini motor listriknya NMAX gitu kan. Pertama bisa disebut gitu karena ini stang, ya kan? Stangnya emang model-modelnya mirip NMAX. Visornya mirip-mirip NMAX. Terus dari deck selonjorannya kan ada selonjoran. Dan dari kayak punggungnya gitu kan ininya. Tapi beda, kalau ini kan punggungnya kayak lurus aja gitu. Kita lihat NMAX dulu body ininya. Nah NMAX kan dia bodinya tuh kayak agak ke bawah gitu kan ya. Si E01 lurus gitu. Ya kan, lurus. Oke, kita coba melihat sejarah dulu ke belakang ya. Jadi 3 tahun lalu 2019 Tokyo Motor Show ini dipajang. Tapi yang masih berupa konsep ya. Siluetnya semua sama. Bedanya kalau yang konsep itu dulu kalau nggak salah spakbornya itu full. Terus ada semacam kayak air intake juga gitu kan kalau nggak salah ya. Nah sekarang 99% itu mirip banget sama konsep yang dulu. Akhirnya ternyata bener diproduksi lebih banyak, tapi ini pun masih berupa kayak tes pasar gitu. Yamaha Jabar itu juga minta pendapat ke kita ya sebagai nanti kira-kira gimana sih ini, apa kekurangannya gitu, masukannya apa segala macem. Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngomongin impresi ala gue aja dulu terhadap Yamaha E01. Video-video udah banyak kali ya, video-video yang di Jakarta, blogger yang di Jakarta juga kayaknya udah gitu ya. Menurut gue ini momen sih ya, momen pertama kali E01 motor listrik Yamaha yang keren banget ini akhirnya ada di Bandung gitu. Tapi kalau ngomongin soal motor listrik Yamaha, gue juga udah pernah Evino itu juga ada di video gue, bisa kalian cek. Itu yang mirip Vino-nya. Tapi kenapa Vino malah nggak diproduksi ya? Padahal itu udah lama banget, 2017 kalau nggak salah. Malah ini yang keluar. Tapi ini lebih keren sih. Oke, kita minta pendapat Rida dulu guys. Gimana sebagai rider cewek melihat motor listrik Yamaha yang keren dan kece? Nggak tahu, keren nggak? Keren ya? Ada yang kurang nggak? Kerenan mana sih? Ini apa NMAX? Karena refreshing sih. Jadinya tuh fresh gitu, kayak motor listrik biasanya terlalu gimana ya, kecil. Iya, benar. Nah ini motor listrik tuh gede gitu, jadi ngeliatnya enak. Iya ini tuh nggak, dia tuh kayak sok lihat aja dia kayak nggak kayak bukan motor listrik tuh, kayak motor bermesin biasa gitu. Ini pintar banget nih, keren banget di situnya. Pokoknya kalau motor listrik tuh kok itu tahu listrik gitu ya. Kalau nggak ada yang ngasih tahu gitu ini motor listrik, kayaknya orang juga mikirnya oh, ini kayak NMAX baru. Oke guys, mari kita lihat dulu lebih dekat ke desain bodi motornya. Ya, mari kita lihat dari samping aja dulu ya. Ini dari samping nih, sebelah sana ya. Oke, dari samping ya looks-nya sekilas mirip banget dengan NMAX, apalagi dari kayak tadi stang, visor, terus ke bagian deck, terus ke bagian punggungnya gitu, itu emang mirip NMAX. Tapi ketika udah ke belakang, wah ini super sporty dan futuristik banget. Ini bagian part yang paling gue suka ya. Jadi dia tuh kayak, kalau kalian lihat tuh kayak monoshock gitu ya, karena dia nggak ada shock, nggak ada 2 shock di belakang gini kan, di sini tuh nggak ada. Tapi dia dimajuin shocknya ke depan. Ini unik banget loh. Baru pertama kali gue lihat motor kayak gini gitu. Jadi seolah-olah shocknya tuh nyumput. Ya. Tapi kalau lihat lebih dekat ada gitu shocknya. Ini yang ngedesainnya, desainernya itu loh gila. Dia gimana ya? Dia pola pikirnya itu bener-bener bisa masa depan banget bener. Ke bodi belakang dulu ya, terus lampunya di sini tuh ya. Ini udah kayak lampu mobil mewah. Ini pasti LED semua, LED semua ini guys. Karena ini nggak ada kuncinya, jadi kita nggak bisa lihat nyala lampunya itu nanti ya. Kita impresi bentuk dulu dan impresi pertama kali gue spontanitas melihat motor ini. Gue udah lihat sebenarnya di Imos. Tapi kan Imos kan hektik banget rame. Ini kayak DRL gitu ya lampu belakangnya ya. Terus ini kayak lampu sen. Iya bentuknya. Formatnya tuh kayak apa? Kayak DRL gitu loh. Lampu sennya juga kayak garis-garis gitu. Kesini dulu deh. Nah, ke spakbor. Dari spakbornya itu nggak menggantung. Dia pakai spakbor yang ditempelin di arm. Banyak sih yang bilang ini ala-ala India ya. Nggak juga. Tapi gini maksudnya, dia tuh punya detail yang wow banget. Mungil tapi serem gitu lihat nih. Oh ini plastik ya.
Ini aluminium, Deng. Aluminium loh, guys. Iya, aluminium ya. Oh iya, tuh suaranya. Tapi kalau kesini plastik. Ini keren loh, kayak sambungannya, detailnya gitu. Ini yang bikin anjir kece banget sih ini motor gitu. Ada baut-bautnya, detail bautnya gitu. Nah, dipadu di sini ada tulisan E01. Ini plastik, ini kayak koper gitu menurut gua. Nah, ini tuh ABS. Sini bisa kita lihat ada sensornya. Motor ABS-nya di sini. Pengeremannya kayak masih rem motor NMAX kali ya. Sama tuh. Kayak Aerox juga sama, satu piston gitu. Ini lumayan besar kalipernya tapi satu piston gitu, guys. Terus kabelnya tuh kayak disumputin gitu ke sini. Makanya rapih, kece gitu. Nah, ininya juga keren banget nih. Lampu buat menyorotin plat nomornya. Oh ya, plat nomor listrik udah ada birunya ya kalau sekarang. Terus ada kayak mata kucingnya juga di belakang. Nah, ini juga nih mata kucing di samping kiri kanan itu bikin nambah keren. Armnya, lihat dong. Ini armnya dibentuk. Oh, armnya sih sebelah sini kosong gitu ya. Nggak full gitu ya, tapi insya Allah kuat lah ya, tapi menambah ringan gitu. Oh, dia fullnya sebelah sini armnya, tapi kesini tuh kayak ada bolong gitu sini. Armnya itu kayak didesain itu nggak ngasal gitu kan. Kebanyakan motor biasanya punya arm yang kotak aja gitu, ini enggak loh, karena mungkin dia benar-benar mengekspos bagian belakangnya banget ya, jadi armnya pun harus kece sih. Ini pintar banget nih desainnya nih. Dan dia pun ternyata udah disc brake, guys, jadi pengeremannya pasti bisa di ngepot-ngepotin sih ini. Gue suka banget sih bagian belakangnya. Oke, berarti ini kita review dari belakang ke depan ya. Kita ke joknya dulu, lihat dong tekstur joknya. Dia nggak ada jahitan loh, dia tuh kayak di fresh gitu tapi dibentuk. Ini bukan jahitan ya, futuristik sih, bener-bener futuristik banget. Terus ada logo Yamaha-nya, emboss gitu, guys. Kayaknya sih nyaman nih, soalnya dia lebar tuh, ininya lebar tapi ke depan menyempit supaya nggak ngerasa ketinggian gitu kayaknya sih. Untuk boncengan lumayan lebar juga nih. Oh, jadi empuk loh ini. Biasanya kalau ini empuk loh, ini kayak gel. Coba kita lihat Aerox ya. Aerox tuh agak keras serius, Aerox tuh kayak busa gitu. Ini kayak gel tuh. Teknologi motor jok terbaru tuh kayak gel, katanya lebih nyaman. Aerox tuh medium lah, medium. Iya, masih busa sih. Ini tuh udah kayak beda ya? Beda banget. Ininya sih yang bagus. Pasti nyaman sih. Kayak nggak balapan sama ini karena pegangannya di sini. Benar. Oh iya, guys. Ini simple bagian sininya. Tapi di sini jangan lupa ada pegangan. Kalem, santai. Ada yang bilang nanti, nggak ada pegangannya. Ada, tenang aja, nyumput nih. Tuh, pegangannya tuh ya. Oh, ini ada tulisan juga di sini ya. Anti-theft, protect GPS system. Wah, gue sih percaya lah kalau motor listrik hampir semua yang keren-keren pasti udah ada fitur anti-theft-nya ya. Udah terkonek dengan aplikasi, udah listrik, jadi kayak GPS, anti-theft, itu pasti fitur semua ada. Tapi karena motor ini nggak bisa dinyalain dan fitur aplikasinya belum bisa dilihat tuh nanti ya. Kita impresi aja dulu hari ini, oke? Oke, tapi mungkin dari stepnya, ini ini menurut gua sih. Dia di sini tuh kayak smooth, tapi sebelah sini kayak dibikin bergerigi gitu, kayak smooth buat pijakan supaya nggak slip ya. Cuman, padahal mungkin ini pendapat gua aja gitu, opini gua aja. Padahal kalau misalkan stepnya tuh kayak dibikin lebih blending tuh bodinya gitu, jadi pas dibuka tuh baru keluar gitu, mungkin lebih keren. Tapi stepnya kalau sejajar dengan stang sih masih menonjol stang sih. Lihat ini guys, lihat tuh step stang, jadi stangnya masih lebih keluar, jadi masih safety. Oke, wait guys, ngomongin soal cat, lihat nih lebih dekat catnya. Widih, mengglitter bos, gila keren banget ya. Terus di sini ada stiker. Stikernya itu lucu kalau kita lihat lebih dekat. Nih ada tekstur. Kepikiran ya? Stikernya dibikin kayak tekstur gini. Oke guys, ke bagian depan ya. Nggak kalah unik sih. Ini bukan lampu ya, ini bukan lampu depannya. Ini mungkin kayak semacam lampu senja atau DRL. Nanti kita lihat pas test ride, oke? Gue sengaja nggak ngelihat review orang yang nonton E01 biar kesannya nanti spontan. Nah, lampu utamanya tuh katanya di sini nih. Ini lampu utamanya. Kayak ikan hiu ya. Atau kalau kita lihat tuh kayak R1 tahun kapan gitu. Kayak yang lebih menonjol tuh si lampu. Tapi ini keren sih, lucu banget ya, lucu. Kayak mata gitu di sini tuh. Terus bagian sini ini tuh buat ngecasnya. Jadi ngecasnya nanti di sini. Kita bisa buka di situ. Oke, ke bagian visor guys. Visornya ini pun punya desain yang menurut gua sporty. Jadi default bawaan visornya itu udah keren juga nih. Kayak motor-motor touring sih menurut gua mah tipe-tipenya. Visornya tuh stiff ya, nggak bisa di-adjust ya. Ya, tapi kalau ini udah dipasarin, gue yakin tuh banyak variasi visor. Variasi visor sekarang tuh keren-keren sih. Nah, satu lagi nih guys yang sangat keren, lampu sennya. Tumben banget ya sekarang Yamaha punya lampu sen yang beda gitu. Biasanya kan itu aja. Semua pabrikan sih. Proporsinya ini pas baru. Oke, kita ke bawah, ke bagian spakbor. Spakbornya ini beda dengan konsep di Yamaha Motor Show, dimana sampai mengcover ke belakang. Ini sih
Ya enggak lah ya. Tapi dia uniknya di sini guys. Nah di sini, gua kira ini tuh kayak semacam slider gitu ya buat proteksi dari jatuh. Ternyata bukan ini. Tapi bisa sih, ini bisa jadi proteksi buat kalau misalkan jatuh ya bisa. Cuman ini kan plastik biasa aja, mungkin pecah kalau jatuh mungkin ya. Tapi ini kan kayak ngedesain. Ini salah satu desain yang bikin futuristik banget bentuk ini. Dimana ini udah ABS guys, dengan pistonnya satu, minimal udah mirip kayak Aerox kayak NMAX ya untuk kaliper rem bawaan mah ya. Ini bisa dong nanti diganti ke Brembo. Wah keren juga ya, bener. Oke, ini kita ke bagian dashboard ya. Dashboardnya ya ini kita sekilas, nanti kalau udah bisa test ride kita lihat daleman si Speedo-nya ya. Nah ini gue udah yakin nih full digital, apalagi motor listrik pasti full digital. Bentuknya dia kayak gini ya, kayak sedikit trapesium gitu, lucu ya bentuknya. Ini visornya ternyata agak-agak smoke gitu loh. Ya kalau ini sih kayak model-model NMAX ya, mirip sih emang. Kita lihat dulu ke bagian tombol-tombolnya yang di sini ya. Ini ada R. Gue yakin ini buat reverse. Jadi kalau kita mencet ini sambil gas pasti mundur. Nah ini buat lampu dekat lampu jauh. Terus lah ini lampu sen, kiri kanan. Nah ini lucu nih. Ini apa nih? Ini gue agak penasaran ini apa nih. Kita buktiin aja pas test ride, oke? Nah sebelah sini ada mode. Jadi kita bisa pakai riding mode-nya. Ada mode hemat gitu ya, terus mode ngebut kayak gitu pas nanti kita buktiin lagi kalau kita udah bisa test ride. Nah ini mah starting ya. Bukan ya? Oh ini klakson. Oh ada hazard guys di sini. Ini hazard. Banyak ya. Keren banget ya lihatnya. Keren. Ini mah buat yang lain nih motornya ya. Paling ya kalau yang lainnya standar ya. Motor listrik paling pencet sambil digas. Kesini, ini ada console box. Ada apa ya dalamnya ya? Masuk ya? Masuk ya? Masuk sih. Ini kayak buat aqua juga masuk gak sih? Aqua lagi nih untuk air mineral masuk. Mungkin yang kecil masuk sih. Yang kecil masuk. Tapi di sini nggak ada charging, ini hanya tempat penyimpanan doang guys. Terus sebelah sini coba buka. Ini ada chargernya nggak? Ini ada. Oh ini kecil-kecil. Oh ya tuh, ini ada soket tuh ya. Tapi soketnya biasa ya. Kita perlu konverter lagi buat ke USB. Coba kalau HP masuk kan? HP masuk ya? Masuk, HP masuk kan? Jadi bisa ngecas tuh kalau mau. Lumayan ya. Console boxnya lumayan berguna dan ada kiri kanan gitu. Oke guys, sorry tadi iPhone gua bukan modar storage-nya full, kita ganti ke kamera lain dulu. Gua pakai DJI Osmo ini. Mungkin kalau kalian melihat ada sedikit perbedaan warna, sorry ya, maaf ya, nggak apa-apa ya. Lanjut guys, ini ada kontaknya. Udah kayak tipikal motor-motor Yamaha biasanya kayak Aerox, NMAX tuh mirip. Tapi di sini ada dua tombol beda. Satu buat seat, buat buka bagasi belakang. Di sini ada charge buat ngebuka si ini ya, pintu ini biar kita bisa ngecas gitu. Well, ya gitu guys. Kita tes dulu ergonominya. Nyaman tapi ke depannya agak sempit. Itu menurut gua bagus sih biar yang berbadan agak pendek dia bisa nafas gitu kan. Ini tergolong sebagai ini itu gede banget. Kayaknya kayak ceknya kalau dibandingin NMAX ini lebih sempit ya emang. NMAX itu lebih lebar. Tapi ini cukup lah. Kayak dibikin agak keluar tuh. Bisa kalian lihat di sini. Ini tuh nggak sejajar dengan ini tapi dibikin keluar, biar lebih luas. Tapi masih tetap luas NMAX gitu bro. Ini pun ada tipe selonjorannya. Pas, nyaman. 45 derajat. Ergonominya oke. Di bagian ini kan gede banget guys. Coba kalau lihat sini. Jadi kayak ngerasa sempit di bagian deck sini, apalagi pas ke belakang. Ya, ini agak sempit. Tapi pas selonjoran sih ini agak gede nih. Sumpah sih ini joknya paling empuk loh guys. Oke guys, kalau kita ngomongin soal spesifikasi Yamaha E01 ini, dia tuh punya tenaga 8,1 kW atau kalau dari PS tuh segini nih. Ting. Nah, dia punya torsi yang wow sih menurut gua. Ini torsi 30 Nm. Ibaratnya kalau motor bensin itu udah setara 250 sih ya, 250 cc kalau torsinya. Tapi kalau untuk soal tenaga 8,1 kW itu ya setara 125 cc. Jadi powernya 125 cc, tapi dia punya torsi hampir 250 cc gitu. Ini menurut gue ya. Tapi nanti kita harus benar-benar coba sih, harus benar-benar tes gitu kan. Baterai pakai lithium ion ya. Nah, dia punya jarak tempuh 104 km. Tapi dengan mode konstan 60 km per jam, itu yang udah dites di Jepang seperti itu. Ya 60 km per jam buat komuter sehari-hari melewati perkotaan Bandung. Gila sih ini irit guys. Bayangin 104 km ya.
Berarti itu kan 2 liter bensin ya ibaratnya. 2 liter bensin itu berarti harganya 24.000. Nah, kalau menurut gua, kalau kita convert to kWh listrik, itu tuh setara dengan 2.000 rupiah. 3.000 rupiahan lah, 3.000 rupiah. Jadi kalian dengan 3.000 rupiah bisa menempuh 104 km. Bener gak sih? Coba lah hitung-hitungannya. Gila ya, hematnya itu hampir 80-90% gitu kalau kita punya motor listrik. Jadi menurut gua kedepannya motor listrik itu bakal jadi salah satu andalan. Oke, bobot motor ini 158 kilo. Lebih berat ya, lebih berat dari NMAX dari Aerox. Aerox NMAX itu sekitar 130. Ini 158 kilo, beratnya udah kayak motor 250 cc. Itu karena baterai guys. Baterainya itu pasti gede banget, pasti berat banget. Motor listrik rata-rata itu beratnya di baterai soalnya. Oke, untuk ban depan 110, ban belakang 130, ukurannya 13 inci guys ya. Lebih kecil satu step dari NMAX dari Aerox, di mana mereka 14 inch, ini 13 inci. Gua kayak jarang lihat motor dengan pelek 13 inci nih. Ada tapi di Yamaha E01 nih. Well, jadi gimana menurut kalian guys? Yamaha E01 ini Yamaha gebrakan banget sih ya. Gimana udah saatnya? Karena negara Indonesia juga Pak Jokowi juga ada kampanye berapa juta tuh? 3 juta ya? 3 juta motor listrik di tahun 2023 ya katanya. Mudah-mudahan gua punya nih salah satunya. Gue juga pingin ini sih. Oh iya, untuk chargernya katanya durasi pengecasannya itu dia bisa fast charging guys, 1 jam doang. Kayak kata gue sih tergantung ininya, jadi kayak tergantung si chargerannya, kayak dock charger, mungkin kayak dock chargernya atau mungkin kayak charging stationnya beda-beda. Kalau di rumah kayak portable charger tuh dia baru butuh 14 jam. Jadi tergantung si chargerannya sih. Gue yakin sih kedepannya di setiap kota tuh bakal ada charging station di mana motor listrik bakal berkeliaran, gue yakin sih. Oke guys, kayaknya videonya sampai sini aja. Gimana menurut kalian Yamaha E01? Udah kalau gitu videonya sampai sini aja guys. Thank you Rida udah bantuin. Nice. Nanti kita bakal test ride motor ini, oke? Kalau gitu sampai sini aja video kali ini. Catch you again guys. Till the next video and have a great night. Bye bye.